Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz, masih bersama dengan Mas Gembong Suhuwito yang merupakan Direktur Edukasi dan Investasi dari Sahamologi. Dan sebelum kita lanjutkan, kami akan tampilkan rekomendasi saham pilihan dari Sahamologi yang sudah kami rangkum dalam grafis berikut ini. Yang pertama pemirsa, ada Astra Internasional direkomendasikan buy dengan area beli di 5.275, kemudian ada support di 4.950, ada resisten di 5.600, nanti akan kita bahas lebih jauh. Kemudian ada Indofood, INKP, BBTN. Pemirsa, semuanya direkomendasikan untuk saat ini adalah beli. Oke, Mas Gembong, ini lebih ke short term kah atau medium atau long term? Ya, biasanya kalau kami itu secara advice biasanya tipikal kami swing trade. Ya, swing trade ini kira-kira dalam 1 sampai 2 bulan atau maksimum 3 bulan sampai rilis laporan keuangan. Nah, Oke. kenapa kita melihat dari 4 rekomendasi tersebut? Karena satu, berdasarkan valuasi ya. Valuasi dari 4 saham tersebut under value kalau secara fundamental, dan laporan keuangan di Q4 ya tentunya akan cukup baik. Jadi full years untuk 2023 akan cukup baik. Itu yang jadi pendorong dari sisi fundamental. Dari sisi teknikal ya terutama dari sisi 3 saham Astra, Indofood, INKP itu minggu kemarin itu ada apresiasi ya berupa perubahan volume yang cukup signifikan. Kira-kira itu. Oke, ASCI karena ada volume yang cukup signifikan setelah beberapa waktu yang lalu berturut-turut mungkin 7 atau 8 hari gitu ya, terus mengalami Yes. pelemahan secara berturut-turut. Baik, ASCI level-level yang perlu dicermati, level beli di posisi-posisi berapa menurut Anda? Oke, kalau kita bicara Astra International itu level posisi belinya di range 5.275 sampai 5.300 ya. Dan dengan target resistennya di 5.600 sampai 5.700. Cut loss di bawah 4950 ya. Yes, betul. Oke, pola apa yang sedang terbentuk saat ini, dan saat ini kan masih di 5325 di closing akhir pekan yang lalu sebelum pembukaan pada pagi hari ini ya. Ya. Sedikit di atas level yang Anda berikan untuk kita beli. Apakah kita tahan dulu, dan ini pola apa yang sedang terbentuk secara teknikal? Ya, secara teknikal tentunya itu reversal, terus dia sudah pergerakan harganya di atas moving average, baik itu 7 ataupun 20. Nah, ini early trend, kita bicara early trend up. Jadi secara teknikal itu sudah cukup masuk ya, dengan area saat ini di 5.275 sampai 5.300 dengan target sampai at least kalau kita bicara jangka pendeknya di 5.500. Kalau jangka menengahnya, swingnya setelah laporan keuangan rilis tersebut, itu tentunya akan bagus. Ya, laporan Astra akan sangat baik. Nah, itu di level 5.700 sampai 5.800. Baik, itu dia untuk rekomendasi Astra Internasional. Ada pola reversal yang lebih detail sudah disampaikan tadi oleh Mas Gembong ya. Berikutnya adalah Indofood. Indofood ini kalau kita cermati sebenarnya kinerja dari harga sahamnya cenderung merah begitu ya. Tapi asing net buy 1 bulan terakhir itu mencapai 14,53 miliar rupiah. Kemudian 1 minggu terakhir 44,8 miliar rupiah, agak tipis. Tetapi apa sih yang menarik dari Indofood? Kenapa bukan ICBP-nya mungkin? Oke, secara grup kalau kita bicara sektor yang related dengan 2024 ini tentunya sektor consumer. Ada 2 hal, ya. Pertama kalau di grup Indofood itu ada 2, ICBP dan INDF. Kenapa saya lebih tertarik di INDF? Karena satu, secara valuasi, secara fundamental, ini Indofood itu lebih murah. Dengan pergerakan misalnya PER sama PBV, PBV-nya itu kurang dari at least kurang 0,6 sampai 0,7. Itu dari sisi pertama, dari sisi fundamental. Dari sisi laporan keuangan tentunya ini akan cemerlang di 2023. Nah, otomatis ya kinerjanya secara fundamental itu cukup baik. Nah, Oke. secara teknikal, nah di Indofood ini ada satu pola menarik dalam 6 bulan terakhir di mana support kuatnya di 6.200, 6.150 itu tidak tembus. Setiap area supportnya tidak ketembus biasanya akan reversal ke 6.500 sampai 6.600. Tapi tipikal ini saham yang sifatnya lambat ya pergerakannya. Oke, ini lebih ke saham yang lambat pergerakannya. Kenapa bukan ICBP? Kan ICBP kinerjanya hijau, mungkin lebih cepat dibanding Indofood-nya. Oke, kalau dari sisi valuasi lebih murah Indofood ya. Oke.
yang terkait dengan price action-nya, itu kami biasanya lebih suka ngermati saham-saham yang tipikalnya harganya itu mendekati dari support-nya, tidak tembus support, terus konsolidasi, tinggal tunggu kenaikan, begitu ada inflow, nah dia akan cepat untuk naiknya. Baik. Begitu akan berbeda dengan ICBP. ICBP kisaran di 11.700, 11.800 itu area-area yang sifatnya sideways tapi di sideways resisten. Ini harus breakout gitu kira-kira Baik. kalau secara teknikal gitu. Jadi Tapi secara fundamental lebih menarik dari INDF kita lihat. Oke, jadi range untuk gainnya itu lebih tipis di ya, ICBP gitu ya, dan secara harga juga lebih murah Indofood. Oke, boleh masuk Anda katakan menurut data yang kami terima adalah 6.375 sampai 6.400 itu area-area buy. Berarti saat ini kan di 6.400 adalah area buy. Kemudian support di 6.250, ada resisten di 6650, kalau itu tercapai bisa ke 67 ya. Yes, Baik. betul. INKP juga Anda rekomendasikan beli? Ya, dari sisi INKP ya secara valuasi fundamental lebih menarik ya karena PBV-nya relatif valuasi PBV itu kurang dari 1, 0,7 sampai 0,8 itu dari sisi INKP. Secara kedua, dari sisi harga, kemarin tes support di 7.700 itu tidak tembus, support kuatnya di sana, dan ada lonjakan volume kemarin kenaikan sekitar 5% menjadi 8.100 ya, 8.125, ini biasanya akan lanjut dengan volume yang cukup signifikan naiknya. Nah, target berikutnya resisten di INKP di level 8.500 sampai 8.650. Oke, sampai di 8.650 begitu ya? Betul. Baik, 8.650 tapi harus break dulu di 8.550, support di 7.650, ada level-level buy di 8.50 sampai 8.100 dan pada pagi hari ini di 8.150. Sudah boleh mulai cicil ya 8.150. Yes, Oke. betul. INKP pagi hari ini naik sekitar 0,31% di pembukaan pukul 9 lebih 1 menit. Baik, terakhir adalah BBTN. Dari sekian banyak banking, kenapa BBTN? Oke, semua dari Big Bank kita sudah beli mulai dari November akhir. Dan kita hold sampai ya, at least Big Bank itu rilis laporan keuangan, RUPS, dan dividen. Nah, BBTN ini satu belum rilis laporan keuangan. Ketika rilis laporan keuangan, tentunya kinerja 2023 kita prediksikan akan lebih baik daripada 2022. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi fundamental, itu valuasinya cukup menarik. Ya, kurang dari 0,8 untuk dari sisi PBV-nya, PER-nya juga cukup rendah, 6. Jadi kalau kita bicara valuasi berdasarkan fundamental banking, ini banking yang masuk LQ45 dan murah. Nah, yang kedua dari sisi ada rencana akuisisi ya kemungkinan di 2024 ini salah satu bank syariah ya karena BBTN akan stock split menjadi ada yang konvensional ada yang syariah. Nah, kalau itu jadi itu akan sentimen positif yang kedua. Dari sisi teknikal ya kemarin BBTN itu sempat menyentuh di 1.400 nggak sampai gitu kan. Terus turun lagi 1.285 ya ini dengan secara teknikal ini menurut kami adalah area-area yang cukup beli yang menarik gitu. Oke, area-area beli yang menarik untuk BBTN dengan faktor-faktor yang sudah diuraikan tadi oleh Mas Gembong begitu ya. 1285 pagi hari ini naik 0,39%, tetapi memang satu pekan terakhir asing masih net sell sekitar 4 triliun rupiah dan ya ada target untuk saham ini begitu ya. Dari Mas Gembong di level berapa boleh diulangi tadi Mas? Oke, kalau target untuk jangka pendek kisaran di 1.330 sampai 1.350 itu jangka pendeknya. Tapi kalau kita bicara konsensus valuasi itu kisaran di angka 1.450 sampai 1.500 terkait dengan kinerja BBTN. Oke, waspada kalau turun di 1.250 dan boleh akumulasi di 1.270 sampai 1.280 menurut Anda ya? Betul. Oke, kita cermati IHSG pada pagi hari ini pemirsa jelang rilis data pertumbuhan ekonomi dari BPS. Hari ini kita lihat IHSG tampaknya apakah menghijau atau masih merah pemirsa ya. Tampaknya masih positif begitu ya. Oke, saya koreksi ternyata sekarang sudah turun. Pukul 9 lebih 3 menit IHSG turun 0,1%, memang masih tipis.
9 poin di 7.229. Kita akan bahas di segmen berikutnya usai jeda. Tetap bersama kami di Market Buzz. Dan pemirsa, merespon pertumbuhan ekonomi atau jelang pertumbuhan ekonomi pada hari ini, IHSG melanjutkan pelemahan pemirsa ya. Memang masih tipis 0,07% atau 5 poin di 7.233, dan sebenarnya ini senada dengan mayoritas bursa Asia tadi yang kita lihat juga dibuka melemah, tapi Asia rata-rata cukup dalam seperti Straits Times Singapura, kemudian Kospi Korea Selatan, Hang Seng Hong Kong itu dibukanya turun lebih dari 1%, sementara hanya Nikkei yang menguat, tapi IHSG turun belum sampai di 0,1%, masih 0,05% pada pagi hari ini berdasarkan data pukul 9:07 waktu Indonesia Barat, dengan nilai tukar rupiah cenderung melemah kembali 0,43%, mendekati 15.700, tepatnya di 15.699. Dan deretan saham-saham yang menjadi gainers pemirsa antara lain adalah saham brand yang terpantau naik 2%, kemudian film 1,28%, cuan 2,57%, TPIA hampir 2%, SMLE pemirsa 17,6%, PTRO 6%, PSAB 3%, dan ESA hampir 2%. Top losers adalah BBRI, terjadi aksi profit taking mencapai 1,28%, Astra turun lagi pemirsa sekitar 1%, GoTo turun 2%, Medco turun 1%, S Hardware pemirsa turun hampir 2%, EMTK atau MTEK turun 1,24%, dan beberapa saham lainnya seperti data yang bisa Anda saksikan di RTI. Dan kita akan kembali berbincang bersama dengan Mas Gembong. Mas Gembong, IHSG akan menyambut pertumbuhan ekonomi, tapi saya mau tahu nih dari Mas Gembong, proyeksinya pertumbuhan ekonomi kita masih akan cukup solid kah? Memang banyak yang menilai bahwa ya masih akan di atas 5%, hanya saja lebih lambat untuk full year-nya 2023 dibanding dengan 2022. Yes, betul sekali. Kalau kita bicara average di 2022 itu kisaran di 5,2 sampai 5,3 full years-nya ya. Tapi kalau kita bicara di 2023 ya yang sudah rilis ya 3 kuartal terakhir, terutama di kuartal 3 itu 4,94. Tapi memang biasanya kalau kita bicara laporan full year-nya Q4 itu akan ada lonjakan. Kenapa? Karena memang di Q4 ya ekonomi terutama dari sisi Natal tahun baru itu akan mendongkrak yang cukup signifikan dari konsumsi. Nah, secara rilis hari ini kemungkinan besar akan di atas 5,01 sampai 5,02 gitu kira-kira. Itu yang menyebabkan pergerakan secara full year-nya GDP kita masih akan 5%. Cukup solid. Cuman 5%-nya adalah 5,01 sampai 5,04. Kira-kira di situ. Itu untuk prediksi di full years 2023. Artinya kalau dibandingkan dengan 2022 memang ada pelambatan. Kalau begitu kira-kira arah dari indeks harga saham gabungan ini kan memang banyak sentimen begitu ya. Kalau itu dirilis dan ternyata sesuai proyeksi agak sedikit lebih rendah dibandingkan 2022, dan kalau itu ternyata lebih baik dibanding dengan 2022, apakah akan memberikan efek yang signifikan atau kan memang saat ini masih di drive-nya ya hasil pemilu, dan apalagi kita tahu untuk pekan ini hanya akan berlangsung perdagangan selama 3 hari saja, sangat pendek. Yes, kalau kita bicara minggu ini maka pergerakannya di range yang tipis. Kalaupun naik ya tidak akan tembus di level 7.300. Kenapa? Karena inflow asing masih ibaratnya tertahan dari sisi Big Bang. Tidak ada ya kenaikan yang cukup signifikan untuk dari sisi Big Bang. Berarti ya yang lainnya itu belum terapresiasi. Itu dari sisi inflow investor asing. Kalaupun dari sisi lokal, grup Prayogo Pangestu tadi ya kontribusi sekitar 15-16% market cap, ini arahnya cenderung untuk koreksi. Jadi memang tidak ada yang cukup signifikan menggerakkan IHSG di level tembus misalnya di Februari ini adalah di 7.300 sampai 7.401 itu yang merupakan high-nya di Januari gitu. Jadi market hari ini ya minggu ini terlalu tipis ya pergerakannya kira-kira. Orang akan wait and see terutama dari minggu depan ya siapa calonnya itu yang jadi menarik gitu kan. Dan siapa pemenangnya, apakah itu 1 periode atau 2 periode. Ingat ketika 2 periode maka
menunggu hampir 1 semester sampai Juli Ya, 2024. katanya bulan Agustus Mas Gembong kalau misalnya dua putaran begitu ya. Yes. Setelah Februari nanti akan Agustus lagi, memang agak panjang begitu. Oke, satu lagi tips atau rekomendasi sebelum kita akhiri singkat saja, atau ada yang harus dihindari dulu seperti apa Mas Gembong? Kalau secara pribadi dan sama klien, kita hampir mayoritas ini kebanyakan cash. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun kita masuk, ya kita masuknya secara bertahap. Dan memang kita kuat sekitar 60-70% itu sektor bank. Itu jadi penggerak di 2024 ini. Kira-kira seperti itu. Oke. Kenapa? Karena ya kita masih menunggu siapa yang akan jadi ini ya lanjut periode satu putaran atau 2 putaran itu cukup signifikan kita. Baik, Seperti itu, kalau mau Mbak. confirm setelah itu aja gitu ya, baru firm ingin masuk kalau Anda tidak ingin resiko yang terlalu besar, begitu ya? Ya, betul. Baik, terima kasih banyak Mas Gembong sharing informasinya pada kesempatan kali ini. Sehat, sukses selalu untuk Anda. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Priska, sampai jumpa.